berbicara sedikit pun, dimanapun kita berada, jejak kita akan selalu diingat. Karena kita sudah menjalankan swadharma kita sebagai umat manusia. Maka dari itu pentingnya kita menjadi umat, menjadi manusia itu yang berguna. Jangan yang bermanfaat. Karena orang yang bermanfaat itu belum tentu berguna. Tetapi orang yang berguna sudah pasti akan bermanfaat bagi sesama. Kalau kita sudah berguna sebagai sesama untuk sesama kita, maka jejak kita itu akan selalu diingat, Bapak Ibu. Mboten enten ceritane ketika panjenengan sampun nulungi tiang, jejake panjenengan itu dilupakan begitu saja. Itu tidak akan terjadi. Ketika kita menjalankan dharma, ketika kita memberikan swadharma dalam hidup yang cuma sekali ini, maka jejak kita itu yang akan diingat, Bapak Ibu. Kita tidak perlu menjadi orang yang tenar. Kita tidak perlu menjadi orang yang kaya raya. Kita tidak perlu menjadi orang yang memiliki jabatan yang sangat tinggi. Panjenengan dados orang yang berguna, lalu menjadi orang yang bermanfaat, itu saja sudah cukup. Itu akan dikenang. Jejak panjenengan itu tidak akan tergantikan. Maka dari itu sebagai umat Hindu, sumangga kita sareng-sareng menyadari tujuan kita sebagai umat Hindu niku nopo. Tujuan kita itu tidak hanya sekedar pergi ke pura lalu sembahyang. Sembahyang itu juga hanya ada maknanya. Sembahyang itu ada maknanya, ada tujuannya. Tidak hanya sekedar kita bersimpuh, kita memohon ampun, kita berdoa. Tidak hanya sekedar itu. Tetapi ketika kita sembahyang itu adalah menyerahkan diri kita. Jadi panjenengan ke pura niku mboten perlu baju anyar, Bapak Ibu. Niki biasane ibu-ibu ten pura niku butuh baju anyar, macake sejam dhewe, durung kok printilane rambut, printilane klambi, alise ngelukis alis niku mawon mangke sejam. Nggih, Bu. Terus kok bapak-bapake ngenteni karo ngamuk-ngamuk biasae. Ngoten. Pun niku kombinasi yang sangat sempurna. Sijine suwi sing ngenteni ngamuk-ngamuk. Rumah tangga yang sangat istimewa itu. Ketika kita datang ke pura itu bukan seberapa penting yang kita pakai, bukan seberapa mewah yang kita berikan, tetapi hati kita, diri kita, Bapak Ibu. Ajengin jenengan membawa dupa, jenengan datang ke pura dengan tangan kosong saja loh, Ida Sang Hyang Widi tetap menerima jalan panjenengan. Asalkan ada niat, ada kemauan. Dan dalam doa itu nggih sampun jenengan minta mawon. Yang Widi, aku mek duwe dhuwit 1000, tapi aku pengen sugih. Pun dongane niku pengen sugih tapi yatnyane 1.000 niku imbang napa mboten? Yatnyane mek 1000 tapi pengen sugih. Jaluke akeh. Ketika kita sudah doa, itu kita tidak perlu meminta, Bapak Ibu sebenarnya. Doa itu bukan tentang apa yang kita inginkan bisa sampai kepada Tuhan. Tetapi doa dalam sembahyang, dalam sujud bakti kita di bawah Padma, di bawah kaki Tuhan, itu adalah tentang diri kita. Bagaimana hati pikiran kita dapat bersatu dan kita percaya bahwa segala sesuatu ini akan menjadi lebih baik atas kuasa Tuhan. Siwa Purana sendiri mengatakan sehelai daun pun tidak akan bergerak jika itu bukan kehendaknya. Ajenge panjenengan minta kathah, ajenge nedhi napa mawon, jika itu bukan tertakar untuk panjenengan, semua akan sia-sia. Pasrahkan semua pada Sang Pencipta. Percayakan semua pada Sang Kuasa. Orang kalau spiritualnya sudah tinggi, sudah memahami spiritual dalam dirinya, sudah memahami jati dirinya, dalam heningnya tidak lagi meminta.
tapi benar-benar dipercayakan kepada Sang Pencipta bahwa semua akan sesuai porsinya. Tidak ada lagi kebingungan, kita tidak lagi terikat oleh duniawi, bahkan hawa nafsu pun bisa kita kekang, Bapak Ibu. Kalau kita masih meminta dan terus meminta, itu namanya bukan doa, itu namanya bukan sembahyang, tapi panjenengan meksa. Mboten jatahe panjenengan kok terus dipeksa. Ibaratnya jodoh nih Bapak Ibu. Jenengan tresnani tiang. Tapi lah misalnya niki bapak-bapak sing jaler-jaler menyukai seorang perempuan, tapi ketika perempuan itu mboten remen, mboten tresno kali panjenengan nggih napa saged dipaksa? Semua itu tidak bisa dipaksa. Sama halnya dengan cinta beda agama. Enten sing beda agama? Enten Mbak MC-ne ketara jawabnya mbek mesem. Pada tahun ini Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri memang bebarengan. Tapi Om Swastiastu bukanlah jawaban dari Assalamualaikum Bapak Ibu. Aduh, ndang sadar po, Hindu lo seindah ini. Napa mboten pura jenengan sembahyang ten pura. Niku mangke kalih pasangan sing sedharma. Bahkan nggih syahdu ngoten lho. Jodoh niku mboten saged dipaksa. Jodoh memang tidak bisa dipaksa. Sama halnya dengan doa. Dengan kita menghadap kepada Sang Pencipta. Tetapi kita bisa menyerahkan semua kepada Sang Pencipta. Ketika kita fokus di jalan dharma, kita fokus Yang Widi saya menunggu cinta yang sedharma, Sang Yang Widi saya menunggu jalan yang selaras, maka tat astu swaha. Kita akan diberikan lebih dari apa yang kita inginkan. Menunggu cinta yang sedharma itu bukan hanya sebuah penantian, Mas Mbak. Tapi itu adalah sebuah perjalanan dharma. Payung mampu meneduhkan kita dalam hujan. Dari panas matahari, payung bisa meneduhkan kita. Tetapi pasangan yang selaras, pasangan yang sedharma dapat menuntun kita sampai pada tujuan kita, yaitu moksartam jagadita yaca iti dharma. Jika jalannya saja sudah tidak selaras, bagaimana kita bisa mencapai tujuan yang sama? Ketika jalan kita sudah selaras, maka sangat mudah kita untuk sampai pada tujuan kita. Maka dari itu yang cintanya masih beda agama, mari kita renungkan Hindu seindah ini. Jangan sampai kita meninggalkan rumah yang sudah indah untuk mencari ketenangan di rumah yang lainnya. Setiap rumah memiliki ketenangan, setiap rumah memiliki kedamaian. Tetapi akan jauh lebih tenang, akan jauh lebih bahagia ketika kita berada di rumah kita sendiri. Cinta beda agama itu sakit, Mas Mbak. Sakitnya luar biasa. Ketika panjenengan pengennya serius, ketika panjenengan pengennya wis ayo wiwaha samskara, tapi sisihe mboten saged. Niku kan nggih abot. Sebab terlahir sebagai generasi muda Hindu. Jangan sampai kita meninggalkan ajaran leluhur kita hanya karena cinta. Dalam setiap kesempatan saya selalu mengingatkan, tidak hanya untuk generasi muda tetapi juga untuk diri saya sendiri, bahwa kita ini adalah generasi-generasi pilihan leluhur kita. Kita ini adalah generasi yang sangat hebat. Generasi terpilih. Kalau kita sudah menjadi generasi yang sangat hebat, generasi yang sangat terpilih, maka kita harus menjunjung tinggi ajaran leluhur kita. Jangan sampai kita meninggalkan ajaran leluhur kita hanya karena cinta yang semata. Cinta itu hanya semata, Bapak Ibu, yang pada akhirnya dapat meninggalkan kita di pertengahan jalan. Tetapi kasih Tuhan,
kuasa Sang Hyang Widi ketika kita